Halo anak-anak, selamat pagi. Berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bulina harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, setelah kemarin kalian menyelesaikan pembelajaran tema yang pertama, untuk pembelajaran kita kali ini, kita sudah akan memasuki tema yang kedua. Untuk tema yang kedua ini, kita akan belajar tentang bermain di lingkunganku. Subtema 1 tentang bermain di lingkungan rumah. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan memasuki tema 2 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 4 sampai dengan 10. Materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada dua muatan. Untuk muatan yang pertama yaitu muatan SPDP, nanti kalian akan belajar membedakan panjang pendek nada pada lagu. Sedangkan untuk muatan bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang keragaman benda. Nah, anak-anak, silakan siapkan buku tulis kalian dan buku paket tematik. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar muatan SPDP. Materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 5. Nah, anak-anak, ketika kalian bernyanyi, tentunya kalian akan mengeluarkan bunyi. Bunyi yang kalian keluarkan itu sifatnya bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan itu disebut dengan nada. Bunyi yang beraturan itu disebut dengan nada. Nah, nada itu dibedakan menjadi dua. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada itu juga bisa dihitung. Satuan hitung panjang pendek nada adalah ketukan. Oke, Bulina ulangi sekali lagi. Bunyi yang beraturan itu disebut dengan nada. Nada itu dibedakan menjadi dua. Ada nada panjang dan ada nada pendek. Panjang pendek nada itu bisa dihitung. Satuan panjang pendek nada itu adalah ketukan. Nah, anak-anak silakan kalian perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Yang pertama itu ada nada dua ketuk. Untuk membedakan mana yang nada dua ketuk atau nada satu ketuk adalah jika kalian perhatikan di sini, ini ada notasi angka. Ini angka 7 kita baca si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, ini si. Kita baca si. Kemudian ada titik di belakangnya. Kemudian ada angka 6, ini kita baca la. La kemudian ada titik di belakangnya. Ada satu buah titik di belakangnya, artinya nada tersebut memiliki dua ketukan atau nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk. Nah, sekarang kalian bedakan dengan yang bagian bawah ini. Nah, ini merupakan contoh nada satu ketuk. Perbedaannya apa? Di setiap notasi ini tidak ada angka titik di belakangnya. Ini merupakan nada satu ketuk. Sol, la, sol, mi, re, mi, re, do. Karena tidak memiliki titik di masing-masing notasi angka ini, berarti setiap notasi ini memiliki nada satu ketuk. Sedangkan kalau yang ini memiliki nada dua ketuk.
Paham ya anak-anak? Jadi intinya kalau kalian nanti menemukan ada notasi angka, kemudian di belakangnya ada titik, itu berarti memiliki dua ketukan. Nada itu memiliki dua ketukan. Tetapi jika ada notasi angka, di belakangnya tidak ada titik, berarti notasi angka itu memiliki satu ketukan. Ya, hanya satu ketukan. Paham ya anak-anak? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat tayangan berikut ini. Nah, ini dia. Bunyi yang beraturan itu disebut dengan nada. Nada dibedakan menjadi dua. Ada nada panjang, ada nada pendek. Panjang pendek nada itu bisa dihitung. Satuan hitungnya adalah ketukan. Cara membedakan panjang pendek nada itu bisa dilihat dari ketukannya. Kalau nada yang memiliki dua ketukan, di setiap notasi angka pasti ada tanda titik di belakangnya. Tetapi jika setiap notasi angka itu tidak ada titik di belakangnya, berarti nada tersebut adalah nada satu ketuk. Nah, sekarang silakan kalian lihat ini untuk lebih jelasnya. Nada dua ketuk yang ini tadi yang Bulina jelaskan. Si, kemudian ada angka titik di belakangnya. Ini berarti memiliki nada dua ketuk. Ini juga ya, la, kemudian ada tanda titik. Ini berarti nada dua ketuk. Kemudian ada satu ketuk adalah ini. Setelah notasi angka tidak memiliki tanda titik di belakangnya. Nah ini, sol tidak ada tanda titik. La, sol, mi, re, do. Nah ini sol, ini berarti satu ketuk. La, satu ketuk. Sol, satu ketuk. Mi, satu ketuk. Paham ya anak-anak? Nah, untuk selanjutnya ini Bulina akan memberikan contoh supaya kalian lebih paham. Nah, berilah tanda, Bulina sebut ini adalah lingkaran, untuk nada dua ketuk, dan berilah tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Nah, masih ingat penjelasan yang tadi? Nada dua ketuk itu adalah nada yang setelah notasi angka itu di belakangnya ada tanda titik. Sedangkan kalau satu ketuk setelah notasi angka tidak ada tanda titik. Coba sekarang perhatikan. Mi, kemudian ada titik di belakangnya. Berarti ini adalah nada dua ketuk. Simbolnya adalah lingkaran. Kemudian re, di belakangnya ada tanda titik atau tidak? Oh, tidak ada. Karena tidak ada berarti ini memiliki nada satu ketuk. Do, tidak ada tanda titik di belakangnya, berarti satu ketuk, simbolnya adalah setengah lingkaran. Kemudian re, tidak ada tanda titik di belakangnya, berarti ini adalah nada satu ketuk, diberi tanda setengah lingkaran. Kemudian mi, tidak ada tanda titik di belakangnya, berarti nada ini adalah satu ketuk, ini diberi tanda setengah lingkaran. Kemudian re, di belakangnya ada tanda titik, berarti ini memiliki dua ketukan. Kemudian mi, di belakangnya tidak ada tanda titik, berarti ini nada yang memiliki dua ketukan. Kemudian re, kemudian di belakangnya ada titik, berarti ini adalah nada dua ketuk. Sudah paham ya anak-anak untuk membedakan nada dua ketuk dan nada satu ketuk? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa juga baca di buku paket tematik tema yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, Bulina memiliki lagu, yaitu lagu yang berjudul Berdayung. Lagu ini diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Ya, memiliki dua lirik. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Itu adalah lirik lagu Berdayung. Nah, untuk lagu Berdayung nanti
Bu Lina akan mengirimkan contoh lagunya. Silakan nanti anak-anak bisa berlatih menyanyikan lagu berdayung tersebut. Untuk liriknya nanti juga ada di buku paket tematik tema yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, dalam muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang keragaman benda. Coba anak-anak amati benda-benda yang ada di rumahmu. Apakah bentuk dan warnanya semua sama? Silakan kalian perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan rumahmu. Apakah bentuk dan warnanya semua sama? Ya, tentunya anak-anak akan menjawab, Bu, benda-benda yang ada di sekitar rumahku tidak memiliki bentuk dan warna yang semuanya sama. Itu sangat betul anak-anak. Nah, benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balau, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan mengenal bentuk-bentuk benda dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk lingkaran. Nah, benda yang berbentuk lingkaran ini artinya benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Ada banyak sekali, ini Bunda memberikan contoh. Ada uang koin, kemudian ini adalah CD, kemudian adalah jam dinding, ini adalah roda, kemudian ini cincin, ini ada ban, piring, kemudian ini ada lepek juga, ini ada biskuit, kemudian ini adalah permukaan dari tutup, permukaan dari botol ataupun dari gelas. Ini adalah benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Nah, nanti silakan anak-anak amati di rumahmu benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh benda yang berbentuk persegi. Nah, persegi atau segi empat. Persegi atau segi empat itu yaitu memiliki sisi-sisi yang ukurannya sama. Ini adalah papan catur, ini kemudian ada jendela, kemudian ini ada serbet, kemudian ini juga ada jam dinding, ini sama, ini juga ada jendela, kemudian ini tutup dari ini tempat mainan lah. Ini bentuknya juga persegi. Nah, untuk selanjutnya adalah benda-benda yang berbentuk segitiga. Ada banyak sekali. Ini adalah hiasan seperti kalau kalian mau ulang tahun. Nah, kemudian ini adalah tanda kalau ada api yang berbahaya. Kemudian ini juga dalam permainan bola sodok. Kemudian ini juga ada tanda rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ini juga ada segitiga. Kemudian ini juga ada kue. Nah, untuk tugas daring hari ini, silakan anak-anak lihat di buku paket halaman 5. Tugasnya sama seperti penjelasan tadi. Berilah tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Berilah tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Ini adalah notasi yang ada di bagian bawah. Nanti cara pengerjaannya seperti yang sudah Bu Lina contohkan tadi. Ya, kemudian untuk tugas daring bahasa Indonesia, silakan nanti amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Ceritakan atau sebutkan masing-masing 2 benda di rumahmu yang berbentuk lingkaran, persegi, dan segitiga. Silakan kalian sebutkan benda-benda tersebut dan kalian sampaikan melalui voice note WA. Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Bu Lina harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, selalu patuh terhadap nasihat orang tua, jangan ngeyel ketika belajar dengan orang tua.
Tetap menjadi anak-anak yang ceria dan sering-seringlah cuci tangan. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan.